Kembali lagi dalam program Rohis Rohani Islam, dan kali ini kita akan langsung persilahkan kepada Pak Ustadz Yasir Maqasid. Sudah siap Pak Ustadz? Ya, insyaallah. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Yang terhormat Bapak Kalapas, yang kami cintai, para santri Darul Ulum, yang juga kami cintai para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi limpahan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji tentang sabar. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 10 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan pahalanya secara sempurna tanpa hitungan. Jadi orang yang bersabar ini pahalanya ini sungguh luar biasa besarnya, sungguh tidak terhitung banyaknya. Lantas sabar itu apa? Sabar itu adalah ridho bima qaddarallah, ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi ujian berupa meninggalnya anak misalnya, meninggalnya keluarga, anggota keluarga ada yang sakit, atau kemudian ada musibah-musibah, musibah banjir, musibah gempa bumi, dan seterusnya. Ini diterima dengan ridho, bahwasanya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ini ada ihtisab, kita ini mengambil pahala atas adanya musibah itu. Jadi ketika seseorang anaknya meninggal dunia, kemudian kita ridho, ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin itu adalah sesuatu yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita. Kemudian kita ihtisab, kita memohon pahala ya. Dengan adanya kita sabar ini, kita harapkan nanti kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sabar. Kemudian sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, betapa beliau ini sangat sabar menghadapi umatnya, bahkan sangat sabar menghadapi musuh-musuhnya. Betapa orang yang memusuhi Rasulullah SAW ya, setiap hari-hari orang itu ketika Rasulullah akan lewat untuk melaksanakan sholat, orang itu meludahi Rasulullah dari atas loteng. Terus sampai suatu ketika Rasulullah ketika mau sholat, kok tidak ada orang yang meludahi beliau. Kemudian ditanya, ini ada apa ini? Ternyata orang tersebut sakit ya. Akhirnya Rasulullah SAW menjenguk orang tersebut ya. Padahal orang ini banyak orang yang tidak menjenguknya ya. Karena dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian orang itu bersyahadat menyatakan keislamannya. Inilah buah dari kesabaran ini akan berbuntut terhadap suatu kemenangan ya. Kemudian Rasulullah SAW di dalam dakwahnya beliau juga sangat bersabar. Bagaimana ketika beliau ya, berdakwah ke daerah Taif, di sana beliau mengajak orang untuk masuk agama Islam, tetapi balasan dari orang-orang Taif ya, mereka menyuruh anak-anak dan budak-budak ini untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. Jadi Rasulullah sudah niat untuk dakwah, ngajak baik-baik ya, mau menyelamatkan umat dari mestinya mendapat siksa neraka supaya mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dilempari oleh anak-anak kecil dan diejek terus itu sampai Rasulullah SAW berdarah. Tapi kemudian beliau bersabar ini menghadapi seperti ini ya. Beliau hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi kesabaran, ketabahan. Akhirnya apa? Dalam kemudian ya, ketika beliau pada waktu itu sedang sholat malam, tiba-tiba datang serombongan jin yang
mendengar bacaan Al-Quran ketika Rasulullah sholat malam itu, kemudian rombongan jin ini kemudian menyatakan dirinya masuk Islam. Jadi kesabaran ini akan berbuah sesuatu yang manis ya. Jadi kelihatannya ini sesuatu yang pahit, tetapi nanti berbuah sesuatu yang manis ya. Sama seperti orang mengkonsumsi madu, mengkonsumsi jamu ya. Jamu ini kan kelihatannya pahit awalnya, tetapi nanti dia ini akan sehat ya. Ini seperti itu. Maka disinilah pentingnya orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar ini seperti tadi dikatakan, semuanya ini akan, pahalanya ini akan dilimpahkan kepada orang itu tanpa ada hitungannya. Jadi intinya sabar aja gitu ya Ustadz ya, karena pada suatu saat akan indah pada waktunya. Iya, seperti ya. Kalau Pak Prapta sendiri dalam membina para warga binaan sendiri gimana nih Pak? Perlu kesabaran yang ekstra nggak nih Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam melakukan pembinaan, dalam menghadapi teman dan saudara-saudara kita warga binaan di sini, memang harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara kita ini juga sebagai manusia sama dengan kita, ya mungkin setiap saat juga melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, mengapa harus sabar? Karena kita menghadapi berbagai latar belakang, berbagai temperamen, berbagai katakanlah watak yang sangat berbeda. Satu dengan yang lain mungkin ada juga kebiasaan juga berbeda, dan itu akan menimbulkan gesekan-gesekan yang di antara mereka bisa saja mungkin ketersinggungan dan lain sebagainya. Dan ini bisa memunculkan hal-hal yang bersifat kemarahan kepada kita. Misalkan begini, ketika salah satu dengan yang lain ada gesekan pendapat sehingga sampai terjadi perkelahian, sehingga kita juga harus sabar dalam menghadapi. Misalnya mendamaikan ini, yang satu mungkin tidak mau kalah karena merasa benar, yang satu lagi merasa juga benar. Kalau kita tidak sabar mungkin kita juga emosi, bisa marah juga ini. Jadi malah jadi tiga setannya pada kita. Tadi dia berdua tambah pada kita. Nah, kesabaran itu memang betul seperti tadi disampaikan Pak Ustadz, bahwa kalau kita sabar akan membuahkan hasil yang manis gitu kan. Dan hasilnya sudah terbukti ya. Ini di sini para warga binaan di sini semuanya tertib-tertib gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Dan saya lihat juga kegiatan-kegiatannya berjalan dengan baik. Mulai dari kemarin lomba-lomba itu kan berjalan dengan baik, betul, dan tertib. Betul. Baik pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, lebih dalam mengenai sabar. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Rohis Rohani Islam. Assalamu alayka anqal asqiyai. Assalamu